easy go. Kepalkan tanganmu dan angkat tinggi-tinggi tanganmu, menerjang ketidakadilan, menghantam kedoliman. Kobarkan semangatmu demi membela kebenaran, berjuang dan terus berjuang menyongsong titik terang. Oh, GP Sakera. Oh, GP Sakera. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di seluruh Kabupaten Situbondo, mungkin juga Jawa Timur, Indonesia, dan mungkin juga dari luar, menindaklanjuti pengaduan atau surat kuasa yang kami terima terkait dengan kepemilikan atau hak milik dari Gus Nur, hasil dari jual beli yang dilakukan sebelumnya dan sudah dibayar cash ya, dengan membuat sebuah surat pernyataan perikatan jual beli antara penjual dan pembeli atau pemilik tanah dan pembeli, di mana hal tersebut sudah diketahui atau distempel resmi oleh kepala desa. Jadi karena polemik-polemik yang ada, maka kita harus luruskan, dan hari ini saya Ketum GP Sakera meninjau langsung lokasi yang ada. Kalau saya lihat lokasi ini sesungguhnya dikatakan prospektif mungkin secara jangka panjang iya. Namun kalau kita bicara secara jangka pendek, ada tadi ya usulan dari Pak Korcam Landingan ini, sorry Pak Korcam Banyu Putih. Jauh ini ya, lebih baik di tempat yang agak ke tengah ya. Tapi mungkin saya kurang tahu apa niatnya, maksudnya. Tapi saya lihat juga mungkin ingin meningkatkan daerah yang cukup jauh. Jujur saja ini tadi ngos-ngosan ya Pak Korcam ya, betul ya, ngos-ngosan. Tapi kita tidak akan masuk ke ranah yang sudah tersepakati sebelumnya atau sudah distatementkan oleh Gus Nur sebelumnya, yaitu untuk masalah pesantren sudah tutup buku. Kami di sini GP Sakera bersama dengan teman-teman atau tim pemangkar itu hanya ingin memberikan kepastian kepada saudara kita dari luar yang kebetulan ini adalah Gus Nur, bahwa Gus Nur sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada pemilik ya atau penjual dalam hal ini. Namun karena ada sebuah statement dari seorang pengacara dan juga seorang dosen apa luar biasa atau apapun, di situ akhirnya ada sebuah kebingungan masyarakat. Makanya kami di sini bertugas untuk meluruskan kembali. Maka hari ini tugas kita adalah memberikan kepastian kepada Gus Nur dan juga masyarakat sekitar bahwa tanah ini adalah milik sah dari Gus Nur ya, atau Sugi Nur Harja. Coba saya mau melihat dulu apa perikatan jual belinya. Yang kemarin sempat ada juga statement yang kekurang pahaman dari seseorang yang bicara. Makanya saya minta kepada teman-teman, kalau tidak paham, kalau tidak tahu, jangan bicara. Kemarin ada statement, kalau tidak keliru ini asal-asalan ya, kalau tidak keliru ya, ini asal-asalan, ini timnya kurang benar dan tidak ada oret-oretan gitu loh. Makanya ini saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman. Mana surat anunya mana? Yang gitu, surat kuasa. Oke, surat kuasa. Terus sama jadi ini ya surat kuasa yang diberikan oleh Pak Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kepada GP Sakera. Tolong dibaca ya, tolong dibaca dengan seksama, tolong dibaca dengan seksama, bahwa di sini
tentang hak tanah ya, hak tanah, bukan hal-hal yang lain, jangan dipelintir lagi ya. Ini tentang hak tanah, dan yang ini kami semua dari Korcam Banyu Putih, Korcam Kordes Mimbaan, Korcam Bungatan beserta yang lainnya juga dari Melandingan, ditemani oleh sahabat kita yang selalu hadir bersama kita, LPK, Korwil LPK yang memang menyuarakan kebenaran ya. Betul. Yang benar harus dibela ya. Betul. Nah, yang benar harus dibela bersama dengan Pak Edi Center ya, tokoh lembaga swadaya masyarakat atau tokoh pemuda ya. Terkait dengan ini kebetulan tidak kita print tadi, aduh peteng ya. Surat pernyataan jual beli tanah Tegal, yang bertanda tangan cap jempol di bawah ini, nama Nirun Pak Sujai, tanggal lahir dan umur Situbondo 80 tahun, pekerjaan buruh tani, perkebunan. Yang berikutnya, hal ini sebagai pihak ke-1. Berikutnya nama Sugi Nur Raharja, umur dan tanggal lahir Banten 11 bulan 2 tahun 1974, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cucak, Rawun Raya 15 L nomor 6 RT 2 RW 14 Desa Sukarpuro Kecamatan Pakis. Hal ini disebut pihak kedua. Pihak ke-1 menjual sebidang tanah Tegal kepada pihak kedua seharga 24 juta yang terletak di Blok Gua, Petok, nomor buku SPPT Persil kelas nomor 3512030006032002000, luas semua kurang lebih 2.362 meter persegi ya, atas nama di buku SPPT Mirun Pak Sujai. Demikian surat pernyataan jual beli ini kami buat bersama di kantor Desa Belimbing tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila kami ingkar pada pernyataan tersebut maka kami sanggup dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami yang membeli pihak kedua Sugi Nur Raharja, kami yang menjual pihak ke-1 Nirun Pak Sujai. Saksi Muhammad Subhan, saksi kedua Saharis Budi Santoso. Mengetahui Kepala Desa Belimbing Edi Hartono. Oke, ada stempel itu? Ada Pak Tum, stempel dari Kepala Desa. Ada materai? Ada Pak Tum, dari Pak Nirun Pak Sujai. Ya ada ya. Ya Pak Tum. Jadi artinya ini ada ya saudaraku ya, ini ada, sudah ada. Jadi coba agak kesini aja biar aku agak ganteng dikit gitu ya. Biar padang, jangan di situ. Nah di sini lah, biar berpadang maksudnya gitu loh ya. Jadi gini, statement dari orang-orang yang sok tahu, sok paham bahwa ini tidak ada letter of intent-nya, artinya tidak ada hitam di atas putih terkait dengan jual beli, perikatan jual beli atau penghilangan hak yang sah, yaitu secara ikatan jual beli. Ini ada. Dan pertanyaannya begini, apakah ini sudah dibayar lunas? Sudah dibayar lunas tanpa ada sesuatu kekurangan pun gitu loh. Yang ketiga adalah statement yang sangat lucu bahwa memang sudah ada komunikasi sebelumnya antara pembeli yaitu Pak Suginur atau Gus Nur di sini dengan siapa, dengan penjual, bahwa memang ada bahasa Maburung tapi ya sekedar Maburung karena takut capok tolah gitu loh. Ditanyakan begini pertanyaannya ya, tolong ini dibahas betul ya. Tolong ini dibahas betul, dicermati betul. Pertanyaannya begini, kan sudah saya bayar gitu loh. Ditanyakan keuangannya, jawabannya adalah uangnya sudah habis. Catat, uangnya sudah habis. Catat, uangnya sudah habis. Catat, uangnya sudah habis. Ini dari statementnya, dibuat untuk bayar hutang dan yang lain. Namun yang lucu kemudian tiba-tiba di tangan dari Supriyono ini, SH ini, sang lawyer mengatakan ini uangnya gitu loh. Jadi ya saya juga tidak tahu, silakan warga yang menilai yang mana yang benar, statement dari pemilik yang sudah menjual tanahnya bahwa uangnya sudah habis untuk membayar hutang, karena memang jaraknya setengah bulan kemudian gitu loh.
Lah kalau ini uang memang betul-betul ada, bahkan sampai ini uangnya ini yang didapat dari Gusnur, berarti nomor apa namanya itu ya? Nomor seri ya. Nomor serinya bisa benar ya? Benar. Oh, kalau itu benar. Tapi ini statementnya adalah uang tersebut sudah habis dibuat untuk bayar hutang. Lah tiba-tiba uang yang sudah dibayar hutang, mungkin uangnya ini uang apa kalau Abali Polen itu? Manyar. Uang manyar ya, uang manyar atau uang malen, balen. Setelah dibayarkan hutang mungkin Abali Polen. Karena faktanya ternyata di video itu bahwa uangnya masih ada. Ini uangnya masih ada ini gitu loh. Wah ya, silakan warga Situbondo menilai siapa yang benar. Sang pemilik yang dengan jujur mengatakan uang itu sudah habis, atau pernyataan dari sang lawyer bahwa uangnya itu masih ada, tidak kalong sedikit pun. Nah ini silakan gitu loh. Mana yang dipercaya? Orang yang menerima uang dan menyatakan uangnya itu habis, atau seorang lawyer yang mengatakan uang yang dipegangnya adalah uang yang betul-betul keluar atau dikeluarkan oleh Gusnur pada waktu itu. Tapi itu tidak peduli, tidak ada masalah. Hanya di sini saya ada bawa lawyer muda kita ya. Lawyer muda kita namanya Duyanggi ya. Duyanggi ini GP Sakera. Jadi ketika GP Sakera pimpinan saya pertama, beliau itu masih semester berapa? Semester 4 ya. Beliau masih semester 4, selalu bersama kita ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama sang lawyer Anggi ini ya, Dwi Anggi, bagi teman-teman yang lain. Prinsipnya adalah semua didikan GP Sakera bukan masalah kepangkatannya tapi kejujurannya. Makanya di sini agar mereka ada di mana bisa mengabdi kepada masyarakat dengan kejujuran yang ada. Mas lawyer, menurut Mas lawyer ini, menurut Mas Anggi ini, apakah tanah yang sudah dibeli dengan menggunakan perikatan jual beli, di situ juga ada materai yang cukup sebagai bea, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, dan juga mengetahui oleh seorang kepala desa yang sebagai pemilik wilayah, di mana di situ secara administrasi beliau itu tahu, berikut dengan stempel. Apakah itu menurut saudara Dwi Anggi ini itu sudah sah? Sudah sah ya. Sebab beberapa unsur dari sebuah perikatan itu sudah masuk dalam surat pernyataan jual beli itu. Sudah terpenuhi artinya. Sudah terpenuhi semua. Begini, memang ada syarat-syarat yang lain, yaitu niat baik. Nah, perlu saya jelaskan Mas Dwi Anggi, karena nanti kemungkinan besar ketika nanti ini kita melangkah lebih jauh, saya akan mereferensi anak buah saya sendiri gitu loh, untuk menjadi pendamping dari Gusnur. Ini meskipun muda tapi keilmuannya jangan diragukan, dan di samping dia ada saya. Siap. Nah, ya, dan juga teman-teman yang lain, oke? Siap. Siap. Jadi gini. Di dalam perikatan jual beli itu harus ada niat baik gitu loh. Lah di niat baik itu Mas Anggi, bahwasanya Gusnur itu selain dia memberikan uang dan surat perikatan, itu sudah mau dilanjutkan kepada AJB serta sertifikat. Nah, gitu loh. Sudah. Namun ternyata ketika ke kecamatan, ketika ke notaris ada satu yang kurang, yaitu EKTP. Jadi itu akhirnya tertunda. Jadi niat baik yang sudah dilaksanakan. Ini saya bicara sebentar, geroan sudah habis ini ya. Memang panas luar biasa ini. Itu ya. Nah, ketika sudah menurut Mas Anggi ini sudah ada sebuah syarat sahnya seperti itu, terus tiba-tiba dibatalkan seperti apa, itu diatur di dalam undang-undang itu? Kedua belah pihak itu dari awal menyepakati, kedua belah pihak itu sepakat adanya suatu surat pernyataan jual beli, maka haruslah digugat di peradilan mengenai pembatalan ini. Sebab jika seandainya tidak ada pembatalan secara sepihak, ini harus kita luruskan di ranah peradilan. Jadi tidak bisa di belakang meja ya? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh ya? Boleh. Jadi tetap harus melalui diuji di pengadilan dulu ya? Iya benar, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya begini, yang harus menggugat itu pembeli atau penjualnya? Kalau memang yang mau membatalkan pembeli? Ya, pembelinya. Penjual. Oh, jadi artinya ini jangan salah kaprah gitu loh. Yang harus menggugat itu penjualnya kalau mau dibatalkan. Kalau mau dibatalkan. Jadi biar cerdas lah gitu loh. Masyarakat ini biar cerdas. Ya betul ya? Betul. Tidak dibodohi terus ya. Jadi artinya begini saudaraku, bukan masalah profesi, bukan masalah kesarjanaan.
Tapi ini masalah hati. Masalah hati. Gitu loh. Karena terus terang saja saya memang seringkali bercrash, berbentrok karena ada sesuatu yang dijalankan di luar proses dan prosedur yang berlaku. Jadi intinya adalah satu, menurut kacamata sang lawyer bahwa perikatan jual beli itu sah, artinya bahwa ini sudah beralih. Ya toh? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang mau dikembalikan atau mau menggagalkan atau mau membatalkan, itu ya harus dua belah pihak yang membatalkan, dan harus tidak saling menyakiti karena ini dia didahului dengan niat yang baik. Tapi apabila salah satu pihak tidak mau, maka harus dilalui proses persidangan. Artinya meskipun itu tidak sah pun tidak boleh ya. Harus pengadilan di muka hakim. Gitu ya. Nah, jadi itu biar kita itu jadi paham ya. Jadi bukan karena kita LSM gok magogok, bukan karena kita pengacara gok magogok. Siap. Terus Abu Dwi orang yang tidak tahu ya. Mantap Pak Ketum. Oke. Mantap Pak Ketum. Itu saja nanti akan kita lihat. Dan hari ini boleh nggak kalau kita langsung buat klaim secara ini? Kita akan memberikan bahwa ini tanahnya Gus Nur, karena khawatirnya nantinya ini ada orang yang sok-sokan mengakui, karena bahaya ini ya. Jadi ini nanti akan kita berikan, akan kita buat di sini untuk pemberitahuan bahwa tanah ini milik Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Ya, dan apabila ada yang keberatan, gugat. Apabila ada yang keberatan, silakan gunakan jalur hukum, gitu loh. Alhamdulillah saya bukan sarjana hukum, tak apa-apa ya, Dremon salah ya. Yang menjadi persoalan adalah sarjana hukum tidak paham terhadap alur hukum. Betul ya. Ini yang bahaya. Mantap Pak Ketum. Gending. Mantap Ketum. Kalau kita normal gitu loh ya. Jadi akan kita berikan. Jadi saran saya agar masyarakat Situbondo cerdas, agar tidak ada pembodohan kepada masyarakat yang tidak memahami hukum, maka saya kasih tahu gunakan jalur hukum yang baik. Itu yang pertama akan kita buat. Yang kedua, karena ini sudah menjadi hak milik dari saudara Sugi ya, dan kami Segipi Sakera ini menjadi kuasanya. Hari ini tanah ini akan kita tanami. Ya, siap. Apa ini Pak Korcam? Mana? Korcam ya. Jagung sama kacang hijau. Ada pertanyaan, Pak Ketum, apa tumbuh? Saya minta pada Allah nanti, karena semuanya ini Allah yang mengatur ya. Jadi lah ya. Jadi hari ini kita klaim bahwa tanah ini adalah miliknya Sugi Gus Nur ya. Dan saya ingatkan, untuk saat sekarang memang belum ada tindak pidana yang bisa saya analisa, tapi jika memang ternyata ada seseorang, ada orang-orang tertentu yang mau sok-sokan, silakan, gitu loh. Karena kalau dia itu sudah melanggar lebih dari ketentuan hukum, maka jangan salahkan, kami akan menempuh jalur pidana yang ada. Oke, ini siapa yang anu ini? Saya, oke. Korcam Landingan nanti. Korcam Landingan juga ikut ya, bersama dengan Kordes. Kordes juga mau menanam jagung di tanah Gus Nur. Ya, gimana jagungnya? Siap. Nanam jagung di kebunnya. kebun kita. Tahu dah. Ada warna merahnya ya? Ya, ada ya. Ini ada warna merah ya. Ada warna merah. Kita berikan itu dulu sebagai batas wilayah. Oke, ini sudah mulai ya. Oh, langsung ditanami harta oleh LPK ya. Oh, mantap. Oke. Ini LPK Korwil dan harta. Iya, tak pasang di sini sudah. Mantap. Nah, ini samping selatannya sudah ya. Di pinggir selatan. Ini batas tengah. Di sini batas tengah ya. Orangnya sudah tidak ada. Utara, tinggal sebelah utara. Oh iya, cepat ini. Dalam hitungan detik. Ayo sini, dengan hitungan detik bisa tumbuh nih hartanya nih. Ini, apa ini? Sebentar lagi kita langsung, kalau ada waktu kita datang ke penjual, karena begini, penjual ini orangnya lugu, orangnya jujur, makanya dikatakan pada waktu itu bahwa dia mengakui tanahnya dijual kepada Gus Nur, namun kalau mau dibangun pesantren takut etolae, gitu loh.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa uangnya sudah diterima dan habis. Malah dia senang kok, bangga dia kalau sampai di sini didirikan pondok. Tadi yang ngobrol-ngobrol. Iya. Malah Tadi. sedih nggak ketika ada Nggak ada. informasi? Bangga. Sedih. Dan gini, sedih nggak ketika ada informasi penggagalan itu? Sedih. Waktu saya di sini bikin tempat kan, saya seharusnya senang, bangga di sini didirikan satu pondok. Nah, dia utarakan seperti itu. Ya, yang protes siapa sungguhnya? Yang protes orang luar, bukan orang nama warga Belimbing ini sendiri. Nah, gini Yang ya. dari luar Pak Ketum. Artinya kita tanya itu ingin mengetahui sesungguhnya karena ada. Karena gini, kita belum sampai di sini pada waktu di awal. Hanya sekedar ingin mengetahui bahwa ternyata masyarakat senang gitu loh. Tapi sudahlah, itu sudah diputuskan. Gus Nur sudah mengatakan bahwa sudah malas gitu katanya. Jadi kita fokus di masalah tanah ini. Tapi tadi diakuin di tanahnya ya. Iya, diakui. Nah, karena kita tidak tahu. Dan ada silang-silang. Iya, sudah dipasang semua ya. Sudah. Alhamdulillah. Ada cat merah. Alhamdulillah cat Gus merah. Nur. Gus Nur. Saya berpesan kepada Gus Nur, satu, Gus Nur tidak sendiri. Iya. Sebagai orang yang sudah mengeluarkan uang, ya. Pak jelas ya, orangnya enggak jelas. Ya, pesantren bolen. Dia pesantren bolen ya. Gus Nur sudah mengeluarkan uang, Gus Nur seorang diri dari luar kota ke Situbondo. Selama ini Gus Nur ternyata ada juga yang mau berupaya membatalkan, tapi Gus Nur jangan kecil hati. Situbondo tidak hanya 1-2 orang. Situbondo banyak. Situbondo banyak dan Situbondo juga banyak orang-orang yang jujur. Jadi jangan berkecil hati. Jangan sampai keluar dikatakan Situbondo itu kurang baik untuk para investor ya. Saya mohon sekali Gus Nur, itu hanya orang-orang tertentu, sekelumit orang yang punya kepentingan pribadi. Betul. Gitu loh. Jadi di sini ada kami, GB Sakera, LPK, Mas Edi Center, dan juga mungkin nanti lembaga-lembaga yang ingin berpartisipasi untuk mengungkapkan sebuah kebenaran tentang hak kepemilikan ini. GP Sakera welcome. Pondok itu niatnya tidak baik. Kami sebagai GP Sakera ya tidak akan menguasai tentang hal-hal ketika pengaduan ke GP Sakera ini hanya punya GP Sakera, tidak. Saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Situbondo, GP Sakera hanya menjadi wadah agar orang mudah menuju. Tapi ketika ada orang lain yang ingin bersama kita untuk mengembangkan Situbondo, ketika ada orang lain atau sahabat lain, lembaga lain yang juga ingin menyuarakan kebenaran, GP Sakera terbuka untuk semuanya. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Salam Pemenggar. Oke, sementara gitu aja karena kita ada dua sesi lain yang akan kita datengin. Demikian, yang penting teman-teman tetap niatkan luhur, niatkan tulus ini. Siap. Untuk membantu ya. Siap. Untuk membantu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.